3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jurnal, kembali lagi saya Al setia banget menemani Anda dalam my YouTube channel Alda Jurnal. Jauh masa depan for you all bakal hadir lagi. Terima kasih banyak Sobat Jurnal. Oh my god, sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama akan bereaction penampilan atau keseruan Rizky Billar dihipnotis langsung dari sang maestro hipnotis Indonesia. Iya. Kuya. Aduh, banyak banget yang merequest nih ya, Bang Al harus reaction ini deh, pernyataannya Billar gitu. Oke, kita reaction seperti apa Billar menyatakan kejujuran hatinya terhadap sang masa depannya Lesti Kejora. Seperti apa? Aku nggak sabar banget ya. Kita rekam layar dulu. It's amazing. Ya, kita mau lihat seperti apakah dia Rizky Billar, jawaban Rizky Billar terhadap rasa cintanya atau perasaannya terhadap Lesti Kejora selama ini. Apalagi yang kita dengar tuh mereka sudah mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, habis lebaran ini katanya dia langsung mau melamar. Nah, apakah itu benar ataukah itu hanya sebuah sensasi? Sampai Dede Lesti nangis-nangis kemarin di podcastnya Gilang Dirga karena dia belum begitu yakin sama Billar tapi cinta. Langsung saja kita reaction, ini dia. Dihipnotis menangis gara-gara depresi karena Lesti. Nggak tahu juga, langsung. Asik. Tapi jujur kak sendiri. Wih, Cintaku Ya, ini Cintaku Ya, anaknya Uya Kuya yang dulu itu masih kecil, suka main di TV, lucu-lucuan, sulap-sulapan anak-anak. Sekarang udah gede, udah gadis, udah dia lagi interogasi Billar. Yuk lanjut. Pernah diselingkuhin juga pernah. Gitu? Iya, diselingkuhin juga pernah, jangan salah. Pernah selingkuh? Pernah selingkuh juga. Tanpa Kak Lesti, Kak Billar akan Sedih. kalau waktu bisa diputar lagi, Kak Billar pilih Dinda Ho atau Kak Lesti? Wow. Titik terendah dalam hidup kakak tuh apa sih? Ketika merasa depresi, hopeless, saat Gini, kalau udah main ke apartemen gua, berarti lo harus siap untuk dihipnotis. Aduh. tasnya diapa-apain lagi. Iya. Nanti gua akan hipnotis, gua akan bertanya beberapa pertanyaan. Nanti lo silakan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Cuman nanti setelah itu gua akan perlihatkan dulu tayangannya. Nanti lo bisa pilih nanti apa yang mungkin harus diedit, disensor dan lain sebagainya. Oke, refill dulu Om ya. Oh iya dong. Oke, ya udah. Kalau gini kita relax aja. Gini, itu lo lihat piala Panasonic Award gue ya? Iya. Nanti hitung piala itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lo dari sini balik, hitung nanti balik lagi mundur terus tuh ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Oke. Saya hitung ya. Oke. Mulai dari sekarang, tarik napas yang dalam dari hidung dulu. Keluarkan di mulut, berhitung coba, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tidur. Rizky Billar. Katakan apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakannya. Oke. Tenang, relax. Sekarang artinya kamu sudah ada di puncak kesuksesan kamu, bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah, apakah kamu nyaman dengan keadaan sekarang? Nyaman. Sekaligus ada beban bagi saya. Beban. Apa? Bebannya apa? Karena segala sesuatu yang saya lakukan itu jadi sorotan. Kesalahan kecil yang saya lakukan. Itu bisa menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan saya. Apa yang paling bikin kamu kesel atau mungkin ada beban apa
Atau mungkin ada ucapan apa dari orang yang paling membuat kamu terbebani? Ya, ketika saya ngelakukan hal yang menurut saya hal kecil, lalu orang pun membesar-besarkannya dan menjudge saya inilah itulah, padahal itu belum tentu kenyataannya gitu. Posisi gue seperti ini, pasti akan banyak orang yang berusaha untuk ngejatuhin, yang selalu menyabarkan. Kamu kan sudah berhubungan dengan Lesti ya? Sudah berapa lama? 9 bulan, kurang lebih. 9 bulan. Bahagia dengan Lesti? Bahagia. Bahagia. Oke. Apa yang membuat kamu bahagia dengan Lesti? Karena dia tahu cara memperlakukan saya. Apa yang paling kamu suka dari Lesti pertama kali? Anaknya periang, Periang? nothing tulus, Mhm. terus penyayang orang tua. Oke. Sayang orang tua, sayang keluarga. Sejauh ini pertanyaannya masih normatif aja ya. Jadi menurut saya nggak mesti harus lo hipnotis untuk menanyakan hal seperti ini gitu. Apalagi di awal hipnotisnya itu dinyatakan Uya Kuya gini bilangnya, ungkapkan yang ingin kamu ungkapkan, jangan ungkapkan apabila itu meragukan. Ya ngapain harus dihipnotis ya enggak? Dihipnotis itu berarti dia harus mengungkapkan yang sebenarnya dari dalam dirinya gitu, supaya dia itu kayak mengeluarkan bebannya gitu, yang sejujur-jujurnya gitu. Kalau kayak gini sih Rizky Bilal juga bisa jujur kok, kalau misalnya kita kayak ngobrol biasa, nggak mesti harus dihipnotis ya nggak? Dan dia memperlakukan saya sama seperti dia memperlakukan orang tua saya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pernah bosan dengan Lesti apa enggak? Sejauh ini enggak Enggak. Oke. Pernah putus sama Lesti? pernah. Enggak pernah. Suka ribut nggak sama Lesti? Ribut-ribut kecil pernah. Ribut-ribut kecil. Biasanya apa? Soal apa ributnya? Ya kadang saya suka ngungkit-ngungkit atau bercandain dia soal masa lalunya, Oh. dan kadang kayak dia yang nggak tepat waktu kalau janjian. Oh, jadi dia lebih sering ngaret dibanding kamu? Ya, Sebetulnya hubungan kamu dengan Lesti ini akan dibawa kemana? Emang buat hanya sekarang pacaran aja, apa sudah memikirkan ke jenjang yang lebih serius? saya udah nggak kepikiran untuk pacaran bercanda atau main-main, Mas. Saya pengen menjalinkan hubungan serius. Kebetulan saya dapat atau ketemu orang yang tepat. Ketika keinginan saya untuk dapat pasangan yang tepat, ingin menikah muda, saya kebetulan dapat orang yang pas. Oke. Pengen menikah kapan kira-kira? Insya Allah kalau nggak ada orang sih secepatnya. Secepatnya. Cuma Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang. Banyak aspek yang kita mesti persiapkan. rencananya pengen punya anak berapa dengan Lesti kalau nanti menikah? Dikasihnya, kalau dikasih Tuhan 10, 11, kenapa enggak? Pernah menangis nggak menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kamu depresi akhir-akhir ini? Sejujurnya pernah sih. Menangis, kenapa? Menangis karena cuma orang-orang terpilih yang dikasih rezeki yang seperti ini gitu. Rezeki yang suatu keberkahan yang nggak saya sangka-sangka sebelumnya. Di satu sisi banyak orang yang rasa iri dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Artinya ada rekan artis yang juga iri sama kamu. Bisa bilang gitu. Laki-laki? Ya, Pemain sinetron juga? ya. Akan saya entertain. Kebetulan saya kan saat ini selain sinetron saya juga. Oh, jadi bisa dibilang yang iri sama kamu ini adalah Ya dari lingkup sinetron juga ada. siapa? Itu dari sinetron. Aduh, disensor ya. Kalau dari sinetron, hal buruk apa yang mereka lakukan terhadap kamu? Hal buruk sih enggak ya. Cuma kelihatan dari cara dia melihat saya. Cara dia ngeliat saya. Oke, menurut kamu kira-kira kenapa orang-orang itu iri dan berbuat itu sama kamu? Atau mungkin karena kamu dianggapnya lebih artis baru, tapi kamu sudah lebih terkenal dibanding mereka, apa gimana? Bisa jadi. THR
THR nggak pasti? Yang pasti aja, parcelnya kakak. Samsung, banyak cashbacknya. Ada nggak orang yang mencoba mengganggu hubungan kamu dengan Lesti? Kemungkinan sih ada, cuma saya sendiri masih coba untuk berpikir positif aja. Rizky bilang, cita-cita kamu ke depan sebetulnya apa yang kamu harapkan? Pengen jadi apa? Apa pengen tetap di entertainment atau pengen jadi pebisnis? Kalau bisa menjalankan semuanya, kenapa tidak? Banyak orang-orang yang bisa saya contoh, yang masih bisa berkarir, tapi tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Siapa contohnya? Seorang Raffi, Jadi kamu, inspirasi kamu adalah Raffi Ahmad? bisa dibilang begitu. Oke. Sekarang gini, saya tanya, pernah bosen nggak ngejalanin pekerjaan kamu di dunia entertainment ini? Sejauh ini saya belum bosan, saya masih enjoy di sana. Walaupun banyak orang-orang yang mencoba menjegal kamu. Saya mendapatkan sesuatu ini bisa dibilang nggak instan sih, mungkin itu menurut mereka instan, tapi Menurut mereka instan, tapi menurut kamu? menurut saya berjuang dari 2014, banyak hal yang saya lakukan, jatuh bangun yang saya rasakan. Tanpa kata perjuangan saya juga cukup besar gitu untuk sampai di posisi ini. Kalau disuruh memilih antara menjadi host atau pemain sinetron atau penyanyi, mana yang lebih kamu sukai? Saat ini karir host dan penyanyi itu lebih panjang. Lebih panjang dibanding pemain sinetron. Ya, jadi saya ingin suatu saat bakal lebih fokus di sana. Oke, kalau kita flashback ke belakang dulu, kamu dengan Dinda Ho itu dulu sempat pacaran apa enggak sih? Nggak pacaran, Nggak pacaran, cuma kita memang dekat. cuman dekat. Tapi kalau nggak salah dulu, kamu dengan Dinda Ho itu kan dulu ibaratnya ya dekat, habis itu udahan gitu ya. Habis itu kamu dengan Lesti gitu ya. Iya, Tapi kamu bersyukur nggak dengan keadaan itu? iya sangat bersyukur dong. Kenapa? Karena kita kehilangan sesuatu, lalu Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik buat kita. Kalau boleh ditanya, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kamu, Rizky? Yang pasti orang terdekat saya, orang tua saya yang udah mendidik saya, dan PN itu bapak angkat yang udah mengurus saya, Iya. dan beliau adalah seorang guru. Kalau pengen mengungkapkan sesuatu untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu ingin mengatakan ini pada siapa? Terima kasih kepada orang tua saya yang sudah membimbing saya sampai titik ini. Iya. PN yang udah ngurus saya, mengajarkan hal-hal baik buat saya, mengajarkan hal-hal kecil, attitude yang baik, sopan santun kepada yang lebih tua, dan bagaimana bersikap baik kepada orang lain. Terima kasih. Ini jujur banget sih ini ya. Ini baru jujur nih. Rizky Bilar terakhir, kalau di depan kamu ada Lesti, ada nggak hal yang ingin kamu sampaikan yang selama ini belum pernah kamu ungkapkan? Tapi mungkin di hati kamu, Ini kamu nih, ingin mengatakan pertanyaan ini, inti tapi nih. mungkin belum, entah gengsi, entah bingung gimana caranya, atau mungkin ya belum terungkapkan aja. Silakan. Lesti, sebenarnya kakak ini sering ngungkapin sama kamu. Kakak sayang banget sama kamu. Kakak takut kehilangan kamu. Dan semoga kamu bisa menjadi jodoh dunia dan akhirat buat kakak. Oh, amin. Oh, benar-benar tulus ya. Ini pertanyaan pamungkasnya nih yang perlu kita tahu Kalau nih ya. gitu, Rizky Bilar, tarik napas yang dalam dari hidung. Oh, di Keluarkan akhir dulu, dong pertanyaan dan pamungkasnya. perhitungan Oh ketiga, iya, kamu bisa oh iya. bangun tidur kamu dan menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih lega lagi. Lupakan semua hal atau orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, untuk menjelekan kamu. Teruslah maju ke depan, jangan tengok ke belakang. Nah ini nih bagusnya Uya Kuya nih kalau dihipnotis orang tuh dia lebih ke memberikan motivasi di akhir ininya ya, hipnotisnya. Jadi semua masalah yang dipendam terus unek-unek dikeluarkan semuanya oleh talent yang dihipnotis, kemudian dia itu ngasih wejangan. Itu yang saya suka sama acara hipnotisan dari Uya Kuya. Lupakan semua masalahmu gitu, tetap fokus pada
tujuanmu sebenarnya apa, terus jangan dengarkan netizen, jangan begitu masuk di dalam hati terkait omongan-omongan para haters atau sahabat-sahabat yang sudah menjauhimu atau berubah karena kamu lebih tenar dari dia. Saran kita juga ya, tetap rangkul teman-temannya, jangan merasa karena udah nggak begitu baik, maksudnya teman-teman yang dulu udah nggak begitu baik, nggak begitu respect, berubah sikapnya ke kita, terus kita malah menjauh juga gitu. Jangan, tetap ajak aja dia ngobrol, mungkin dia butuh perhatian kita atau butuh ngobrol bareng kita, ajak dia ngopi bareng gitu, dengan cara ya kita ngajak nongkrong, terus kita bahas sesuatu yang lebih seru, biar kita nggak masalah kita berkorban, kita keluarkan uang kita untuk sama-sama nongkrong di situ, kita traktir dia, kita buat dia senang, itu nggak masalah. Kita berkorban demi pertemanan, nggak boleh ada yang putus gitu, karena salah satu pintu rezeki itu ya berasal dari teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Oke, kita lanjut. Kang, lihatlah ke depan dan tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. 1, 2, 3 dan bangun. Jadi nikah. Hai. Enak tidurnya ya. Oke. Silakan tanya kepada para penonton. Oke Sobat Jura, demikianlah kita menyaksikan keseruan dari hipnotisnya Uya Kuya kepada kejujuran hati Rizky Bilar terhadap Lesti seperti apa. Oke, ini udah sedikit kita tahu ya. Ini kejujuran sih sebenarnya. Tapi di awal itu, pertanyaan-pertanyaan awal itu memang saya agak sempat meragukan. Tapi di beberapa pertanyaan yang intim yang tadi, seperti yang menyebutkan orang-orang yang menjauh dengan dia, sudah menjauh dari dia, atau teman-teman yang dahulu sudah berubah, tapi banyak disensor sih, jadi agak percuma juga ditampilkan kalau disensor nama-namanya. Kan kita penasaran, pengen tahu siapa sih yang dimaksud sama Bang Bilar, siapa sih host yang dimaksud Bang Bilar, siapa sih pemain sinetron yang dimaksud Bang Bilar itu yang sudah menjauh karena Bilarnya lebih tenar dari mereka. Itu sih yang membuat saya penasaran. Dan pertanyaan pamungkas terakhir itu, sebenarnya apa yang ingin kau ungkapkan ke Lesti saat ini? Jawabannya sangat keren banget, dan itu yang kita harapkan ya. Tetap konsisten, tetap jaga perasaannya meskipun gosip-gosip seliweran, haters yang suka buat wacana baru untuk memisahkan kalian berdua, jangan sampai terpengaruh dan jangan sampai tergoyahkan. Semoga disegerakan hubungan Lesti dan juga Rizky Bilar ke jenjang pernikahan, dan mari kita berdoa sama-sama semoga mereka bahagia selalu dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak Sobat Jurnal. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Saya Al pamit. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian. Saya Al pamit. See you next time and bye-bye.